Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan ini, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman-Nya pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, menghidupi, dan melakukan kebenaran ini di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 10 ayat 41 dan 42. Saudara bisa baca satu perikop nanti ya. Saya ambil dua ayat ini. Saya bacakan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jemaat dikasih Tuhan, kisahnya Tuhan Yesus mampir ke rumah Maria dan Marta. Sampai di tempat itu, Marta langsung sibuk. Ya mungkin ya karena dia tuan rumah, dia berusaha menjamu tamunya. Sibuk dengan banyak hal yang dia kerjakan. Sementara Maria duduk diam dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Nah, saking sibuknya dan mendapati saudaranya kok gak bantuin, akan dia komplain, dia protes. Tuhan, tidak akan kau peduli, saudaraku gak bantu aku loh, membiarkan aku melayani kamu seorang diri, suruh dia bantu aku gitu loh. Secara etis nggak etis juga ya. Ya, maksudnya menjamu tamu, tetapi ketika dia merasa bahwa dirinya sibuk gak dibantu saudaranya, dia malah komplainnya ke tamunya, ke Tuhan Yesus. Coba dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Kita selalu sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu. Yang mungkin perlu sih menurut kita, tetapi menurut Tuhan tidak. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi seringkali kita disibukkan oleh hal-hal yang di mata Tuhan bukan hal yang esensial, bukan hal-hal yang penting. Ya, ada yang lebih penting, ada yang lebih baik. Tetapi seringkali kita tidak lakukan itu. Tapi kita menyibukkan diri melakukan segala sesuatu yang baik menurut kita, bukan menurut Tuhan. Nah, Marta sibuk sampai lelah, sampai dia khawatir. Dan akhirnya ditegur Tuhan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Loh ini loh, Tuhan inginkan satu hal ini. Apa? Seperti yang dilakukan Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa yang dilakukan Marta itu tidak baik. Itu baik. Menjamu tamu baik. Ya, melayani baik. Tetapi yang terbaik adalah ketika orang itu mau seperti Maria. Yaitu apa? Duduk, diam, dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan.
Itu yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya dengan kita duduk diam dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan, kita jadi mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita mau melayani Tuhan, kita jadi mengerti pelayanan seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi bukan apa yang baik menurut pandangan kita, menurut pikiran kita sendiri, tapi baik yang dimaksud hendaklah baik di mata Tuhan dan yang berkenan di hati Tuhan. Ya, sama-sama pelayanan, sama-sama buang energi, sama-sama mungkin lelahnya juga. Kalau yang satu itu karena mengikuti keinginan kita, baik menurut kita. Yang satunya lagi mengikuti kehendak Tuhan dan yang berkenan di hati Tuhan. Tentu itu dua hal yang berbeda. Ya, sama-sama baik, tetapi pastikan kita mengambil yang terbaik. Apa yang terbaik? Dengan kita selalu mendengarkan Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, sehingga ketika kita bertindak, ketika kita melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan itu yang dikenan Tuhan. Marta memang sibuk, ya, tetapi ternyata itu bukan yang terbaik. Yang terbaik duduk diam dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan. Bukan berarti tidak ngapa-ngapain, ya. Kalau dengan kita duduk diam seperti Maria, akan tahu apa yang harus dikerjakan. Kita jadi mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Marta tidak pernah mengerti kehendak Tuhan ketika dia sibuk terus, sekalipun yang bukan itu hal yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Mari jemaat dikasih Tuhan, selalu beri waktu untuk mendengarkan Tuhan. Beri waktu untuk duduk diam dekat kaki Tuhan. Sehingga mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kalau kita melakukan seperti kehendak Tuhan, maka hal itu berkenan di hati Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang sia-sia. Jemaat dikasih Tuhan, mari sesibuk apapun, serepot apapun, selalu beri waktu untuk engkau diam di kaki Tuhan. Ada waktu untuk engkau berdoa kepada Tuhan. Ada waktu untuk engkau berfellowship pribadi dengan Tuhan. Supaya engkau mengerti apa yang Dia kehendakinya. Dan ingat, ketika engkau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, di sana ada penyertaannya. Di sana ada berkat Tuhan. Dan di sana ada keberhasilan. Sebab semuanya oleh Tuhan. Dan karena itulah kita pasti bisa melakukannya sesuai kehendaknya. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberi waktu untuk kami berdiam diri di hadapan-Mu, kami jadi mengerti apa yang harus kami kerjakan. Sehingga ketika kami melakukan segala sesuatu, yang kami lakukan seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga itu berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami belajar dari Maria yang mengambil bagian yang terbaik di antara hal yang baik lainnya. Seperti yang dilakukan Marta. Yang terbaik adalah ketika kami mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, sehingga kami bisa melakukan apa yang berkenan. Terima kasih, kami menyerahkan hari ini Tuhan hidup kami. Mohon selalu pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.